fakultas kedokteran yang paling murah se-Indonesia. Hai semuanya, terima kasih udah kembali nonton ke channel ini. Kembali lagi bareng sama aku Kartini. Kali ini kita akan mau sharing tentang gimana sih kuliah kedokteran. Aku akan deskripsiin tentang kuliah kedokteran di Sumatera Utara, tepatnya di Universitas HKBP Nomensen. Ini adalah fakultas kedokteran yang paling murah se-Indonesia. Ada banyak teman-teman yang mungkin pengen kuliah atau mencari-cari jurusan, atau mungkin memang pengen kuliah kedokteran tapi nggak tahu mau kuliah di mana. Ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang kuliah kedokteran di Sumatera Utara, tentunya di Fakultas Kedokteran Nomensen, di mana tempat aku kuliah. Pertanyaan yang paling sering aku dapat tentang kuliah kedokteran itu, berapa sih uang kuliah anak kedokteran satu semesternya? Memang jurusan kedokteran adalah jurusan perkuliahan yang menurut aku sih sejauh ini masih yang memang memerlukan biaya yang lebih besar kayak gitu. Aku masuk kuliah kedokteran itu tahun 2014. Nah, di angkatan aku sendiri di tahun 2014 itu biaya kuliah kami adalah sekitar 25 juta untuk 2 semester. Artinya hanya 12,5 juta untuk satu semester. Kalau dibandingkan dengan fakultas kedokteran yang lain dengan status yang swasta, mungkin Nomensen itu adalah yang paling ekonomis dari antara semuanya. Itu 12,5 itu masih cuman untuk uang semesterannya aja. Uang pembangunan kami saat itu di angkatan 2014 itu adalah 75 juta. Dan bersyukurnya, puji Tuhan banget, Nomensen saat itu kasih keringanan. Bahkan sampai sekarang juga Nomensen selalu sistem bayarnya itu 4 kali. Jadi si 75 juta ditambah 25 juta untuk uang tahun pertama itu dibagi 4. Makanya kenapa aku bilang Nomensen itu adalah salah satu universitas atau fakultas kedokteran yang paling murah se-Indonesia. Di zamanku ya, di zaman 2014. Nah, untuk kalian yang penasaran tentang kedokteran Nomensen dan kalian mau tanya-tanya, itu nanti aku kasih linknya di bagian description aku. Di situ ada link Instagramnya Nomensen, nanti aku akan bagikan. Oke, pertanyaan kedua yang paling sering ditanya itu sebenarnya apa ya? Berapa uang saku anak kedokteran? Nah, kalau bagian yang ini lebih pribadi sifatnya, artinya masing-masing orang atau masing-masing kita punya keperluan sendiri-sendiri kan. Nah, kalau ditanya untuk aku sendiri, uang sakuku itu berbeda dari tahun pertama aku kuliah sampai sekarang. Jadi waktu aku pertama kali, tahun pertama aku kuliah tuh bener-bener aku merasa gila men, kuliah langsung 100 juta. 100 juta. Nah, di saat itu aku pertama kali, di tahun pertama aku kuliah itu uang sakuku hanya sekitar di bawah 1.500.000 lah. Setelah koas aku tuh mulai koas itu tahun 2018. Tahun 2018 mamaku tuh kasih aku uang jajan yang lebih, jadi aku punya uang saku itu sampai 2 juta. Dan itu cukup untuk keperluan seperti keperluan makan, keperluan kita koasan. Karena kalau kita koasan itu sendiri kan kita ada share-share yang lain lagi, terus bayar apa yang terpisah dari uang yang kita kirimkan ke kampus. Kadang-kadang ada untuk ujian atau banyak lah gitu. Jadi cukup lah untuk yang 2 juta itu buat aku sih. tapi kalau misalkan teman-teman yang lain, ada juga yang di bawahnya, ada juga yang di atasnya. Ya namanya uang ya kan, sedikit pun bisa cukup, banyak pun bisa habis. Iya sih ya kan, dikasih 5 juta juga kalau kita makannya di restoran-restoran mewah, mungkin di mana gitu yang kita nggak usah sebutin namanya, ya habis juga, mau 5 juta juga bisa habis. Terus pertanyaan yang lain yang sering ditanyakan itu, oh ya, biaya hidup mahal nggak? Ya, kalau biaya hidup ini sih
sama kayak tadi yang aku bilang, sama kayak isi uang saku itu, sebenarnya tergantung orangnya kan. Maksudnya kalau anaknya emang boros, ya mau dimanapun dia pasti biaya hidupnya mahal. Mau di kedokteran kek, mau di mana kek, di jurusan yang lain, misalkan hukum, pertanian, ekonomi atau yang lain-lain, ya pasti juga bakalan boros, sama aja gitu, sama aja. Di anak kedokteran itu tergantung pribadi, tetap balik ke pribadi masing-masing. Terus yang keempat, iya ini, kenapa sih anak kedokteran terkesan eksklusif alias sombong? Oke, ini tuh yang paling sering sih dibilang sama orang lain. Anak kedokteran itu eksklusif, temennya itu doang, gak pernah temenan di tempat lain. Apa? Sebenarnya yang kita lakukan itu sama tahu sama yang orang lain lakukan. Maksudnya ya namanya kita satu kampus, pasti kita berteman dengan orang yang sering kita jumpai. Pasti kita akan dekatnya sama orang yang sering kita temui aja. Nah, ya itu juga ya dari sama anak kedokteran, cuman mungkin terlihat eksklusif karena jauh, karena bagi kami sih tempatnya beda ya, tempatnya beda. Maksudnya nggak di satu lingkungan, tapi lingkungannya beda. Kayak di sini kampus yang umum, maksudnya yang kampus besar yang isinya banyak yang dulu, maksudnya kan kami fakultas yang baru. Nah di sini fakultas yang lama yang sudah memang ada dari dahulu, terus kita tuh di belakangnya gitu. Dan itu membuat ya mungkin anak fakultas yang lain jadi merasa ih anak kedokteran kok sombong, tapi padahal sebenarnya enggak. Kita juga punya teman kok yang lain, punya teman anak ekonomi, anak hukum. Ya cuma memang nggak waktu di kampus lagi nggak ketemu aja. Nah, yang kelima, pergaulan anak kedokteran. Ya biasa aja, pergaulan anak kedokteran ya berteman sama yang lain, nggak ada bedanya. Cuman ya mungkin ada beberapa individu yang bikin standar gitu. Kalau anak kedokteran itu bertemannya begini ya. Cuman kebanyakan sih juga enggak, kebanyakan ya tetap bergaul seperti biasanya sama siapa yang dia cocok, yaitu pergaulannya, dan tidak ada satu hal yang khusus sih untuk pergaulan ini. Sistem kuliah di anak kedokteran beda nggak sama sistem kuliah fakultas biasa? Aku taunya fakultas ekonomi ya, karena aku banyak punya teman anak ekonomi. Dan kan fakultas ekonomi itu ya pakai mata kuliah SKS gitu. Nah kalau di kedokteran itu nggak pakai SKS, di kedokteran itu namanya pakai sistem blok. Jadi di dalam satu semester itu bisa terdiri dari 2 atau 3 blok gitu. Kan kayak mata, nah bloknya blok mata, blok obgyn, blok kardiovaskular gitu-gitu. Jadi dibaginya kayak gitu. Jadi pun ujiannya ya per blok, Jadi kalau kayak misalkan kampus yang kalau misalkan fakultas yang lain ujiannya per semester, nah kalau anak kedokteran itu ujiannya bisa kalau per semester kan cuma 2 kali, tengah semester sama akhir semester gitu kan, atau semester awal, semester 1, semester 2, semester genap atau semester ganjil. Nah kalau di anak kedokteran itu ujiannya dalam satu blok itu, kalau kami sendiri yang namanya di Nomensen, ujiannya bisa ujian tengah blok, ujian akhir blok. Terus kalau bloknya ada 3 di satu semester ya berarti ada 6 kali ujian dalam satu semester. Nah itu sih bedanya. Terus kalau di kedokteran itu juga sudah diadain yang namanya, mungkin di semua fakultas kali ya, kalau namanya student center. Jadi belajarnya itu berpusat sama mahasiswanya itu. Jadi di anak kedokteran itu ada dibagi kelompok-kelompok kecil yang dimana setiap minggunya itu ada kayak memang sengaja dibangun grup diskusi untuk memecahkan masalah. Nah gitu sih cara belajarnya. Aku nggak begitu tahu fakultas yang lain, cuman aku rasa ini yang cukup berbeda sama yang lain. Terus susah nggak belajarnya? Ya rasanya sih kalau untuk semua pelajaran juga semua fakultas juga punya tingkat kesulitannya masing-masing kan. Ya bedanya kalau di kedokteran itu lebih ke kenyataan gitu, lebih ke ya memang belajar tentang diri sendiri. Susahnya itu sih sebenarnya nggak susah, cuman banyak gitu yang harus dipelajarin gitu. Jadi Semuanya tergantung orang ya. Kalau kita belajarnya juga dicicil, mesti belajar dari awal, belajarnya nggak sistem kebut semalam, pasti semuanya nggak ada yang susah sih di kedokteran, nggak terlalu susah. pernah gagal? Gagal ini kayak remedial gitu, aku sih pernah, bahkan bisa dibilang sering juga kalau belajar blok gagal. Cuman ya aku komitmenku pokoknya nggak boleh sampai ngulang blok. Jadi ya puji Tuhannya nggak pernah ngulang blok. Tapi kalau untuk remedial gitu ya sering lah. Setiap ujian kadang-kadang nggak lulus, tapi endingnya harus sampai lulus kayak gitu. Nah itu sih tentang kuliah kedokteran. Kalau aku rasa kayak di Nomensen, walaupun dia adalah kuliah kedokteran yang cukup terjangkau ekonomis, tapi bukan berarti
belajarnya jadi asal-asalan. Jadi aku merasa bahkan nama insan itu pokoknya berkat Tuhan lah buat kita semua yang angkatan 2014, karena dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang baik, dan tapi dia punya dulunya itu maksudnya biaya kuliahnya yang jauh lebih murah dari yang lain. Angkatan 2019 aku kurang tahu, tapi yang pasti udah nggak sama kayak kita dulu, kayak kami dulu, pasti udah jauh lebih mahal. Dan untuk kalau kalian mau tahu, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, aku bakalan kasih linknya di link deskripsi aku tentang Fakultas Kedokteran Mensar. Dan untuk teman-teman yang, untuk kamu, adik-adik semua yang anak-anak SMA mungkin, atau buat orang tua yang pengen mengkuliahkan anaknya, teman-teman yang pengen masuk kedokteran dan merasa tidak punya biaya, jangan langsung berputus asa karena masih banyak tempat yang lain. Misalkan kayak di negeri itu biaya kuliah bisa jauh lebih murah. Dan Kalau masalah perbandingan kampus mana yang paling baik, ya nggak ada yang paling baik, semua kampus itu baik, semua kampus itu baik, tergantung kitanya, kita mau belajar apa enggak. Ya yang penting sih mau cinta sama ilmunya. Kalau memang jadi kita nggak, sebenarnya nggak passionnya di situ, pasti bakalan berat banget sih. Mau dimanapun juga, kalau kita ngerjain sesuatu yang kita nggak suka pasti bakalan berat. Nah untuk teman-teman yang udah suka banget sama jurusan kedokteran, ya pelajarin ya SBM, semuanya dimasukin kan, IPA, kimia, matematika, semua dipelajarin. Kalau udah masuk, nah kalian akan pasti bisa ngikutinnya. Aku yakin kalian pasti bisa. Tuh siapa yang mau, pasti bisa. oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di subscribe supaya aku semangat bikin video-video yang baru lagi, yang lain lagi. Dan jangan lupa kasih tombol like-nya juga, bisa klik tombol lonceng juga kalau kalian pengen untuk selalu update video aku terbaru. Dan thank you, bye.